Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 6 Agustus 2022. Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Dan hari ini juga adalah hari Sabtu Imam. Doakanlah kami para imam agar setia melayani Tuhan. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai 36. Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Saudaraku terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Atau kita sering menyebutnya dengan pesta transfigurasi. Dan peristiwa ini berawal dari Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Melihat Yesus dalam kemuliaannya dan juga kedua orang yang berdiri dekat Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Saudaraku terkasih, peristiwa transfigurasi menegaskan 2 hal bagi kita. Pertama, peristiwa ini menunjukkan kemuliaan dan kebesaran Yesus sebagai anak yang dipilih dan dikasihi oleh Allah. Dan kepadanya kita semua muridnya harus mendengarkan. "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Kedua, peristiwa transfigurasi telah memberikan damai dan sukacita bagi Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Damai itu para murid alami karena kedekatan relasi mereka dengan sang gurunya. Saudaraku terkasih, Petrus dan Yakobus, Yohanes mengalami damai, sukacita menyaksikan saat Yesus menampakkan kemuliaannya. Mereka mengalami damai karena selalu berada bersama Yesus. Dan saya kira kita pun juga demikian. Kita bisa mengalami damai, mengalami sukacita kalau kita selalu dekat dengan Tuhan. Kalau kita selalu membangun relasi dengan Dia. Tapi masalahnya kita selalu menghindar dari Tuhan. Kita selalu mengambil jarak dengan Tuhan. Dengan berbagai alasan yang kita buat. Kita agak
malas membangun relasi dengan Tuhan, maka tidak mengherankan kita tidak pernah mengalami damai, ketenangan dalam hidup. Saudaraku terkasih, lewat kisah Injil ini, satu yang bagi saya menarik, bahwa damai yang dialami oleh para murid adalah damai yang terjadi karena mereka punya relasi dengan Tuhan yang baik. Karena mereka selalu bersama dengan Yesus. Dan itulah yang mereka alami. Hal demikian juga kita mampu alami. Kalau kita terus membangun damai, membangun relasi yang baik dengan Tuhan, membangun kedekatan yang terus-menerus dengan Tuhan. Dan saya meyakini, damai itu akan dialami oleh kita semua. Maka saudaraku terkasih, kalau kita ingin merasakan damai, merasakan tenang, sukacita, lancar dalam usaha dan pekerjaan kita, dalam segala perjuangan kita, jalannya cuma satu, selalu dekat dengan Yesus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.